Sedang berada di tempat penjualan buah kami ini. Nih, tempat santai di warung kecil ini. Minuman es nih. Mampir dulu di warung kecil ini. Hampir setengah hari nih dalam perjalanan nih, tadi keliling-keliling ini. Waduh, yang juga kepanasan, jadi mampir dulu nih. Nih, sini ada juga jual buah banyak. Nah, pisang-pisang nih teman-teman, pisang. Nah, sana juga pisang banyak. Nah, ini nanas nih. Nah, ada kelapa juga, ada apa ini, kates. Enak nih. Ini es apa ini, Bu? Campur. Es campur ini. Es campur murah meriah di sini. Seporsinya cukup lumayan murah. 8.000. Ya, kita kadang-kadang dikasih 5.000 harganya, murah sekali nih. Nah, lengkap sekali nih. Enak, seger nih. Seger nih. Apa ini ya? Oh, ini mah ancau ini. Oh, itu ada ancau juga. Nah, sambil mancau di sini banyak air ini. Sambil jualan sambil melihat orang mancau di sini. Nah, ada anak-anak kecil ini, Dek, nyuci sepeda motor nih, rajin sekali nih anak kecil ini. Waduh, pintar nih. Ini bisa nih dibikin tempat pencucian motor. Perkembangan orang kampung. Bukan orang elit. Ya, tapi justru yang di tempat itu juga menjadikan elit. Tempat begini, Pak, yang justru yang menginspirasi banyak orang nih, Pak. Jadi karena dulu orang sakit jadi elit itu karena orang sakit dulu bisa jadi elit. Nggak mungkin orang elit dulu mau. Betul, Pak, karena dia sudah pernah mengalami hidup susah itu bagaimana, Pak? Yang itulah orang kampung. Betul. Ketika dia sudah pernah berada di titik terendah, mungkin dia pernah mengalami keterpurukan, susah. Makanya, Pak, dia berjuang kan, terus bangkit dia. Tuh, dia kan jadi inilah berkat bagi banyak orang, ya kan? Kalau sudah enak nggak mau peduli kepada orang yang bawah. Tapi kalau yang orang bisa merasakan sakit, peduli kepada orang. Kalau sudah enak peduli kepada orang bawah. Betul. Makanya kadang banyak orang jadi sombong tuh kan, Pak, karena gitu kaget kan, Pak. Nah, Pak, jangan cepat pergi dulu, Pak. Kita ngobrol-ngobrol lah. Nah, saya ini juga senang duduk di sini, soalnya murah meriah, enak, seger ini. Pak, boleh, Pak? Kenalan, Pak, dulu dengan Bapak siapa ini, Pak? Pak Adam. Oh, udah nggak ya. Silakan, Pak, kita sambil santai-santai. Saya juga tadi setengah hari ini keliling-keliling jalan, mampir dulu ke sini. Padahal saya hampir tiap hari lewat sini nih. Dari mana? Saya di Jalan Pramuka, Pak, Kompleks Semanda. Semanda masuk di SMK 3. Ada perumahan tuh ya? Iya. Gini. Kira dari di Bunyamin kalau di Glen. Sambil makan juga saya ini mau taruh ini juga, Pak. Di Citra. Iya. Iya, makan, Pak, kita, Pak. Ini enak ini sekali. Perkampungan lagi, Pak. Gimana, Pak? Kalau perkampungan lagi pelosok lagi lebih sakit lagi. Iya. Makanya, Pak, kami ini juga senang sekali ya, namanya kami masuk ke daerah-daerah petani juga, Pak. Iya, di ladang. Bagaimana melihat mereka itu menanam padi, beras sampai hari ini, nasi sampai hari ini bisa kita nikmati kan karena adanya para petani kan, Pak. Nanam padi. Bagaimana proses mereka untuk menghasilkan padi, menghasilkan beras? Dia untuk anuan padi itu satu pohon padi itu berapa bulan menunggu. Betul. Kalau kita sudah jadi nasi masih dibuang-buang. Nah, makanya kalau ada nasi itu ya kita lebih baik ngambil sedikit dulu supaya nanti jangan terbuang. Iya kan? Kurang banjar mau banjir kan. Betul. Kalau petani sampai nasi dibuang tuh menangis dia. Menangis. Kalau kita merasa orang sudah mampu bisa beli, dibuang biasa aja, nanti beli lagi. Iya. Nah, saya bisa juga duit. Orang kampung-kampung petani pernah. Iya. Sampai di pedalaman. Ya bukan petani aja lah, mungkin kayak lihatlah mereka yang apa tuh yang pemulung di jalan-jalan itu kan mereka kerjanya itu, Pak, di panas-panas tuh ngumpulin apa itu rongsokan gelas-gelas bekas itu kan, Pak. Kita juga tidak bisa memandang dia menjadi pemulung maupun peminta-peminta. Iya. Kita karena dia peminta itu karena kita juga menyuruh dia seperti itu.
gitu lagi. Dia minta-minta, seandainya kita nggak mau, dia nggak mau minta-minta lagi. Iya, memang sih karena kondisinya dia mungkin seperti itu, kita kan nggak tahu lah yang keadaan yang sebenarnya Pak ya. Dari dia pemulung maupun yang peminta-minta tuh penghasilannya mungkin lebih daripada kita. Iya. Kita mungkin 100.000 satu hari menangis, dia bisa mendapat sampai Sehari 500.000 satu hari. Saya nggak mengatakan memang benar. Saja itu menjahit. Orang minta-minta satu 2.000, 500 orang berapa dia? sudah. Dia tuh harus sadar. Aku nih meminta-minta untuk untuk makannya cukup, bukan untuk setiap hari. Kalau dia untuk setiap hari, namanya bukan minta-minta, dia menjadi usaha. Ya kan? 500.000 satu hari. Kalau kita mungkin cukup. Iya. Rumah sudah mewah, sudah banyak. Ada juga Mungkin pemulung ada. rumahnya besar, punya bidakan, masih banyak kayak gitu. Mungkin beranjaknya tadi dia dari orang kecil gitu ya, jadi hasil dari keuangannya tuh dikumpul-kumpul gitu. Selidiki lah yang benar-benar orang-orang. Artinya Kalau memang dia untuk hidupnya makan aja nggak apa-apa. Untuk pencarian kita yang salah. Kita yang salah, bukan orang. Kita yang mengasih menjadi itu, ngemis maupun ya, kecuali kalau memang kita tergerak hati dengan tulus memberi, ya berilah, biar itu urusan kita sama Tuhan. Nah, jangan setelah diberi kita nggak ikhlas kan. Ya kalau beri, kalau enggak. Ya betul itu Pak. Kita memberi sebelah kanan, kiri jam ya. Karena sama juga kalau kita juga memberi mungkin sementara kelihatannya dia mungkin lengkap juga organ tubuh, itu juga mungkin salah satu mengajari dia juga untuk malas, ya kan. Tapi ya di sisi lain kalau hati kita tergerak untuk menolong memberi, ya berilah dengan ikhlas, dengan tulus, ya kan, tidak diungkit-ungkit kan gitu Pak. Dia sedikit asal kita ikhlas. Iya, betul Pak. Wah, luar biasa ini ya ketemu dengan Bapak. Siapa ini tadi ya? Saya ngobrol-ngobrol sebentar di sini nih. Sering saya masuk ke pelosok seperti itu. Oke. Dia yang cacat itu cacat. Nah, ada yang cacat itu diberi kesempurnaan, mungkin yang cacat itu kelakuannya akan menjadi tahu. Tuhan aja yang tahu. Iya. Nggih. Itu lagi karena dia dikasih cacat supaya jangan ada kelakuan akan akibatnya. Banyak hal sih Pak, sebab akibatnya itu ada juga yang karena dia memang supaya dia juga selalu bersyukur dan dia sadar dengan situasi kondisi seperti itu Pak ya. Nah, terus ada juga banyak yang cacat pun dia justru lebih rajin bekerja daripada kita yang ada lengkap organ tubuh Pak ya. Iya. Ya apa dia? Nggih. Dia juga bisa. Ada yang orang cacat kelakuannya. Yang geladang nggak ada. Iya. Sudah kejadian kamu sudah dikasih nggak kesempurnaan. Nggak kesempurnaan. Kelakuan sebenarnya dikasih seperti itu orang. Saya kamu saya kasih. Kamu sadar ternyata kamu sudah saya kasih itu tidak sadar. Kita jangan melihat di satu sisi aja, dikembalikan lagi apa yang bisa terjadi. Iya. Itu yang enak-enak aja masih cari yang apa. Iya. Apa yang mendirikan Yang masih bisa bekerja. mendirikan apa untuk mengatasnamakan yatim anak ini apa mengatasnamakan yang lain, tapi dia ingin berusaha di situ. Dia seolah berusaha setiap hari itu mengatasnamakan orang yang sakit. Iya. Iya, kalau semata-mata dia cuma mengharapkan ya untuk mendapatkan dari mata pencarian dari situ. Tapi kalau dia juga bekerja Pak untuk memberi makan mereka, berjuang intinya ya dari hati yang memang tulus. Mungkin dia punya panggilan hati lah Pak ya untuk betul-betul mau menolong. Intinya itu loh, nolong orang-orang yang kesusahan lah ya. Memang benar-benar hatinya panggilan ke situ. Kalau misalnya seandainya dia untuk menolong, udah usaha gitu.
udah setiap kali dia usahanya di situ, harus setiap hari usaha di situ. Nah, itu dia juga harus bekerja, berjuang, bergerak kan gitu Pak, untuk justru memberi makan mereka. Adanya. Jangan dilihat di kanan. Oh, sebenarnya lihat di mana. Jangan. Iya ya. Anak yatim piatu ada aja lagi yang suatu lalu. Iya iya. Ya pemerintahan juga ada. Oke. Usaha yang ibarat masyarakat biasa. Pemerintah juga membuat. Tapi ada banyak juga ini Pak, mereka yang memang mungkin miskin secara harta dunia, tidak memiliki kekayaan apapun, tapi dia cuma ada hatinya, kerinduan hati dia terpanggil, dia memang karena dia berpikir kita di dunia hanya sementara kok, titipan. Nah kalau kita sudah kembali pulang ke akhirat, ke rumah kita yang sebenarnya, berarti sudah ada yang sudah kita kerjakan di dunia ini ya. Contoh mungkin dia punya hati memberi melalui cara-caranya yang dia miliki itu kan, tapi dia tidak punya tempat tinggal, tidak punya uang banyak, mungkin hatinya aja dia mau tolong-tolong orang seperti. Nah ada juga dia hanya memiliki itu aja Pak, tapi tidak punya rumah besar ya Pak, tidak punya kekayaan keuangan apalah, hanya punya hati untuk peduli belas kasih dengan bagaimana orang. Pak dengan yang seperti ini nih itu Pak, seperti itu nggak mungkin dia orang sakit karena dia bisa disekolahkan sampai tingkat kesarjanaan. Kita aja orang-orang yang sakit sampai di sekolah menengah pertama aja sudah sulit, apalagi sekolah menengah ke atas itu sudah pembiayaan, apalagi dia bisa mencapai kesarjanaan. Mungkin dia pasti orang ada. Kalau sekarang orang yang punya sampai di atas menengah ke atas nggak mungkin menengah ke bawah. Kalau itu kan melalui menempuh bangku pendidikan, namun ada yang tidak ya kan Pak, yang kabarnya baik. Puji Tuhan, alhamdulillah Pak, sehat semua. Satu aja yang kondisinya ya klien Pak. Seperti biasanya, tapi ya kita bergerak terus sih Pak di rumah-rumah gitu, itu aja. Iya, yang mana keduaan naik. Klien mana? Enggak, saya di Jalan Pramuka. Cuma kan ada di sana juga kadang kita kunjungan ke sana. Kunjungan di dalam Jalan Klien. Klien. Nggih. Orang buah banyak ibu. Ya di mana-mana anak buah Pak yang harus digaduhi, diurusi. Semua menjadi anak ya kan, walaupun tidak ada hubungan keluarga dibilang anak juga ya kan gitu. Nih nah, saya lagi sharing-sharing lawan Sidin nih. Gunakan hati nurani kita gimana? Nggih Pak. Hati nurani atau yang pakai hati sanubari yang bagusnya? Hati nurani atau pakai hati sanubari? Itu aja. Kira-kira yang mana bagus? Kalau saya lebih kepada gini Pak Lang, mengenai hati ini yang ya sesuai dengan tuntunan lah Pak. Memang iya, karena banyak orang nih yang semacam mengalami hidayah ini Pak. Dia hidayah, memang dia tidak menempuh bangku pendidikan, sekolah tinggi mungkin gitu, dia mendapatkan hidayah dari Tuhan, punya panggilan itu, punya hati yang dia mau peduli. Nah itu lebih kepada itu sih Pak. Kadang kan banyak juga walaupun dia nggak punya gelar tinggi, justru dari orang-orang kecil biasanya mengangkat banyak orang, dari orang yang sederhana yang tadinya. Karena apa? Karena dia pernah mengalami kehidupan susah, terpuruk hidupnya, sakitnya hidup itu seperti apa. Jadi biasanya orang-orang begini justru dia untuk membuka jalan itu Pak, supaya orang yang dalam kondisi mungkin serba berada, serba hidupnya makmur, enak lah secara kelimpahan harta, dia tidak menjadi sombong, tidak lupa dengan orang-orang yang di bawah, orang yang kecil. Nah, lebih banyak dijumpai sih seperti itu Pak. Kadang-kadang kalau orang sudah dia memiliki segalanya, itu malah justru bisa lupa. Hati nurani, iya. hati bermacam-macam. Kalau kita mau menggunakan sanubari, menggunakan hati yang di dalam. Setelah kita menggunakan dalam sanubari, hati nurani macam-macam, apa yang dia. Mungkin motivasi, banyak motivasinya kan, hati dua macam tadi, sanubari atau hati nurani. Hati nurani, hati yang bermacam-macam. Kalau kita menggunakan hati sanubari, hati yang dalam diri kita sendiri, siapa yang punya?
Babi siapa yang punya satu aja Tuh. desanya ya. Nah. Satu tiada dua, tiada tiga. Kita ke dalam. Kita jangan di luar-luar. Kalau di luar macam-macam itulah. Kalau kita masuk ke dalam, yang bagus bisa dikatakan nggak bagus, yang nggak bagus dikatakan itu bagus. Iya. Itu yang bermacam-macam tadi. Kita sudah mengatakan yang di dalam bagus, enggak itu bagus. Jadi dalam itu enggak, itulah yang enggak. Gitu. Kadang-kadang juga memang relatif juga sih kita melihat ya. Kadang ada juga mungkin penampilan orang luar kelihatan rembes, gembel, tapi dia punya hati yang luar biasa. Ada juga penampilan di luarnya wah keren Pak. Tapi gimana di dalam hatinya kita juga nggak tahu kan kan gitu Pak. Itulah manusia. Itulah manusia. Iya. Mari kita menilainya sebagaimana kacamata Tuhan yang menilai. Kita manusia ini tidak bisa membatasi cara Tuhan dan rencananya kepada setiap kita masing-masing. Setiap kita sudah ada porsinya masing-masing yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan percayakan. Sia sekalipun itu dimulai dari hal yang terkecil pun dan yang sederhana. Dari sisi mana yang kita mampu kita bisa perbuat, ya perbuatlah itu. Biar Tuhan yang akan menilai kita. Sehingga sampai waktunya kita selesai di dunia ini pulang dan kembali ke rumah kita. Pulang. Nah akhirnya nanti yang orang kenang itu, oh tuh bapak tuh dulu padahal hidupnya sederhana loh, jalan kaki aja mungkin pakai sepeda ontel aja tuh, pakai sandal jepit aja tuh, tapi dulu masih itu baik sekali itu, tetangga sering perhatikan kami. Nah kan kesan kenangan kan itu yang ditinggal Pak. Karena dia dilahirkan aku nggak punya apa-apa, aku kembali juga nggak punya apa-apa. Iya betul itu Pak. Aku dilahirkan nggak punya apa-apa, kembali pun aku nggak mau apa-apa. Kita datang hadir di dunia ini tidak bawa apa-apa. Hanya apa yang kita bawa, kita kembali. Nah ya seperti itu juga kan, apa yang dibungkus dulunya memang awalnya sedikit karena kecil. Betul. Nah, begitu sudah dewasa ya mungkin karena batas 2 meter gitu. Iya itu aja. Itu kembalinya. Betul Pak. Ceramah atau bang, saya suka juga. Oh gitu Pak. Kita ke ibadah orang khotbah, saya juga masuk. Hampir tujuannya memang sama, cuma penganuannya aja. Iya. Oh gitu ya Pak. Iyalah. Saya mengelola kemuliaan sejahtera orang kami ini. Oh jadi waktu ingin tutup peti itu kan, dengarkan. Betul Pak. Orang aneh mengantar juga bisa melihat, sering udah melihat ketanya kemarin ya semua agama pastilah mengajarkan Pak lah kita menghadap Tuhan lah ya Pak ya gitu. Cuma ya kembali kepada oknum pribadi masing-masing kita itu untuk menjalaninya Pak lah, seperti itu. Semua tuh ya untuk yang baik gitu. Bapak di mana? Diam jauh kah Mas ini Pak? Sungai Lulut. Tadi jalan kaki kan? Oh ini. Apa ini usahanya Bapak nih? Sepertinya ada usaha bisnis apa ini? Enggak, cuma punya ikat orang cuma antar supplier hotel-hotel buah. Oh buah ya. Berarti Bapak nih banyak nih, mungkin ada keranjang yang tidak digunakan gitu. Siapa tahu mau dijual keranjang-keranjang gini Pak untuk tempat pakaian kami. Kalau ada Pak, saya memang mencari itu keranjang yang memang dari buah-buah itu. Nggak ada ya Pak? Keranjang lekeng adalah. Keranjang yang kada terpakai. Banyak kalanya, cuma di tempat sana. Oh. Itu di Banyuanyar. Oh jauh ya. Tapi dijual lah kira-kira kalau memang ada yang nukar. Sering ada yang mau beli di situ, ada kita untuk sebagian ada yang taruh buah-buah. Iya, ya itu kan yang kecil-kecil sih. Anak nukar loh. Keranjangnya kan agak ganal itu Pak. Tempat pakaian apa tuh? Soalnya kan ada lemari.
bisa jalan ke Jakarta ya. Oh ya? Di lapangan Banteng. Nggih. Gereja Immanuel. Ya ngomong-ngomong ngobrol sama orang bisa juga. Juga di Istiqlal orang mananya kita bisa ngomong-ngomong juga. Seperti gini. Iya. Apa kita kan? Kalau memang kehidupan di Jakarta keras. Iya. Kamu, aku. Lu, gue model gitu. Ya harus berjuang masing-masing berarti kayak gitu, Pak. Kondisinya gitu ya. Misinya di Jakarta metropolitan memang hidup keras gitu. Ya artinya kalau kita nggak berjuang, nggak gerilya gitu ya berarti tersisih lah. Kita di Jakarta kita minta banyak putih aja nggak mau. Kalau kita di sini minta banyak air putih mau. Iya. Iya. Sama juga di Kemayoran. Nggih. Di Sering keluar masuk juga Pak ke sana ya. Lalang Buana, kamu ke Surabaya, Semarang, Bandung, ini. Itu bawa mobil sendiri Pak kalau ke sana? Enggak, waktu kita masih muda-mudanya dulu ikut ekspedisi, ikut kemana? Kalau Kalimantan ini jelajah deh. Kalimantan ini jelajah sampai kemana deh? Kabupaten sini dulu. Tadi itu pas kebetulan mampir ya Pak di sini atau sering Kak mampir di sini, Pian? Setiap hari. Oh. Mampir ini, langganan. Kita ambil, selesai ngambilnya berapa? Ngedrop gitu Pak, buah-buahan. Itu yang lebihnya tuh bonus tuh dari Tuhan Pak, dikasih kita semua. Betul. Saya lahir di Jogja. Gimana Pak? Jogja. Tinggal rumah atau apa? Kelahiran. Kelahiran di Jogja. Berarti ada Jawanya atau Chinese? Jawa campur Chinese kah? Ya. Jawa asli. Oh Jawa asli. Kalau dari kakek orang Madura. Oh gitu. Ini. Tapi kelihatannya ada Chinese-nya Pak. Kadadalah. Oh iya. Orang kita di Jogja kan kakeknya orang Madura. Samping Kratos ya. Gitu. Itu orang tahu kaitannya. Siapa itu Pak? Kiai Ahmad Dahlan. Kalau di buku-buku kan ada sejarahnya. Ada hubungan keluarga. Tuh, Datuk. Oh gitu. Padukan tuh lah. Ada turunan. Turunan Nyawa tuh lah. Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh. Ya, pendiri Muhammadiyah. Ya kan? Kiai Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah. Itu kan di Jawa kalau. Di Jakarta kan Jawa banget. Orang tua punya kakek. Orang tua punya kakek. Orang tua saya punya apa? Orang tua tadi punya kakak. Ya, orang kakek tadi punya. Berapa kali ya? Masih. Oh iya sudah. Dilihatnya kan. Hubungan sudah berapa turunan gitulah. Sudah berapa turunan? Sampai sekarang. Jadi pendak. Turunan, 8 turunan. Mungkin 5 atau 4. Ahmad Dahlan itu. Iya. Pendiri Muhammadiyah. Jadi kesimpulan dari semua sharing kita sore yang indah ini, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tidak dengan bersungut-sungut, tidak juga menghakimi atau menjas, lebih banyak mendoakanlah ya. Kita memang lebih bagus ya, kita lebih banyak mendoakan orang lain ketika mungkin di pemandangan mata kita menjumpai ada hal-hal yang tidak berkenan, mungkin ya lebih baik kita buru-buru untuk mendoakannya lah, saling mendoakan. Selagi kita diberi kekuatan, kesehatan, umur panjang, hendaklah melalui setiap aspek kehidupan kita, melalui setiap bidang pekerjaan kita masing-masing, mari bermanfaat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita sebagai anak bangsa tidak terkecuali siapapun itu,
mau dia tua, muda, mau dia orang miskin, kaya, maupun dia berpendidikan, maupun tidak memiliki pendidikan. Kita harus berperan atau bergerak untuk melakukan kontribusi dan sumbangsih kita untuk saling peduli dan saling berbagi, saling bekerja sama, saling tolong menolong, saling menopang, saling bahu-membahu. Dan yang terpenting lagi, kita saling mendoakan. Iya. Saya terima kasih loh Pak sudah sempat sharing-sharing lawan Pian. Nama saya Ibu Marliana. Sukses, berhasil, beruntung aja buat usaha bisnis Pian, banyak rezekinya Pak. Selalu sehat, panjang umur. Tuh dalam perjalanan. Terima kasih, sampai jumpa. Salam kasih kemanusiaan, Bhinneka Tunggal Ika. Nih, tempat santai di warung kecil ini. Minuman es nih.